Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di tempat yang setiap hari kita gunakan untuk press release. Yang saya hormati Kepala Dinas sekaligus Jubir, gugus tugas dan teman dari sekretariat gugus tugas, teman-teman semua media, civil society dan yang tergabung di dalam gugus tugas. Semoga semua kita dalam keadaan sehat-sehat. Untuk ini hari ke-49 kita press release, sudah mau hampir 2 bulan ini kita press release. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan selama ini mendapatkan berkah dan amanah yang perlu kita jalankan. Baik, untuk persingkat waktu saya persilakan untuk Pak Jubir menyampaikan progres perkembangan COVID-19 Kabupaten Baru dan juga nanti isu-isu apa yang perlu kita follow up, kita akan diskusikan. Baik, untuk itu saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Sekretariat Gugus Kabupaten COVID-19 Kabupaten Baru, yang saya banggakan, saya hormati teman-teman Social Society dan insan pers yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini. Seperti biasanya Bapak Ibu sekalian, saya setiap sore melaporkan perkembangan data yang dikumpulkan oleh teman-teman kita di desa, di kecamatan sampai di kabupaten untuk kita bahas di tempat ini guna memperbaiki, mengoreksi kinerja kita sebagai tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Baru. Saya langsung saja ya, sebentar kita cerita-cerita. Saya langsung saja. Yang pertama, Malusetasi, kita cerita tentang OTG. Malusetasi 1 OTG kemarin, hari ini tetap 1. Sopendriaja 1 OTG tetap 1 hari ini. Baru ada 7 OTG hari ini tetap 7, sehingga jumlahnya ada 9. Jadi Balusu, Taniteri Laut, Taniteri Aja dan Pujan Anting masing-masing 0. Untuk ODP Malusetasi yang kemarin 0, hari ini juga 0. Sopendriaja, Balusu, Baru, Taniteri Laut masing-masing 0. Taniteri Aja 1 orang kemarin, hari ini tetap 1. Pujan Anting 0 kemarin, hari ini tetap 0. Terus kelanjutnya PDP di Malusetasi ada 2 orang, hari ini tetap 2 orang. Dan Sopendriaja, Balusu, Baru, Taniteri Laut, Taniteri Aja dan Pujan Anting masing-masing 0. Penderita terkonfirmasi positif di Malusetasi kemarin 1, hari ini tetap 1 ya, belum diambil swab ulang. Sopendriaja, Balusu, Baru, Taniteri Laut, Taniteri Aja dan Pujan Anting masing-masing 0 sehingga jumlahnya 1. Jadi akumulasi hari ini OTG kita jumlahnya 9, ODP kita 1, PDP-nya 2 dan positif 1.
kalau dilihat perkembangannya hari ini statis, tidak ada pertumbuhan, hanya pada pelintas pelaku perjalanan yang melintas yang kemarin ada 677, hari ini yang melintas ada 53 orang, tetapi ada yang selesai pemantauan sebanyak 15 orang, sehingga data kita hari ini adalah 715 orang yang data pelintas yang sebenarnya secara tidak langsung dia juga ini OTG. Maksudnya orang pelintas ini secara tidak langsung berpotensi menularkan coronavirus Nova-19 kepada masyarakat kita. Untuk itu ini juga harus menjadi perhatian. Itulah barangkali gunanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa di screening di perbatasan itu, penapisan di perbatasan itu bukan tujuannya untuk melarang orang masuk di Baru, tapi supaya kita tahu di mana tujuannya di Baru kalau ada yang melintas dari negara endemik atau dari daerah yang transmisi lokal. Jadi saya kira seperti itu ya. Nah, kalau memang ada orang-orang yang urusannya dianggap tidak terlalu penting, mungkin kalau memang tidak terlalu penting atau bisa nanti diurus setelah coronavirus, ya mungkin ditunda saja, sama dengan anjuran pemerintah untuk tidak usah mudik atau di rumah saja. Saya kira seperti itu. Selanjutnya itu data tadi. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, sebagai bagian dari gugus tugas ini, saya sampaikan bahwa sekarang atau hari ini itu sudah dilakukan rapid test secara massal, tapi kita masih melihat dulu apa reaksi daripada masyarakat setempat setelah nanti ada hasilnya. Itu diadakan di wilayah kerja Puskesmas Palaka, yang dilihat agak tenang. Ini memulai ini dari Palaka karena relatif terkendali ini daerah. Dari awal sampai akhir pelaporan relatif terkendali ini daerah di wilayah kerja Palaka, sehingga dimulai di situ. Mudah-mudahan tidak ada riak yang muncul seperti yang terjadi di tempat lain. Jadi saya harap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, supaya bisa mungkin memonitor pelan-pelan di sana perkembangan apa yang terjadi di sana, sehingga masyarakat kita ini kita bisa periksa dengan baik, kita bisa awasi dengan baik, dan tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kemarin ada launching data tentang bantuan-bantuan itu. Mungkin akan banyak perselisihan, akan banyak pertentangan tentang data, pertentangan tentang pendapat kita tentang itu. Mari kita sama-sama menganalisa dengan baik, jangan mendahulukan emosi. Kita pakai logika kita pakai nalar kita untuk menganalisa data yang sudah di launching, dan sehingga kita bisa, mungkin kalau ada yang salah, karena tentu tidak ada yang sempurna, kalau ada yang salah bisa kita koreksi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak atau kasarnya ketersinggungan kepada beberapa pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan. Mari kita mengoreksi secara manusiawi, secara humanis, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu barangkali dari saya perkembangan tentang gugus tugas COVID-19 Kabupaten Baru, ya, secara garis besar. Karena kalau misalnya saya mau masuk ke dalam penentu kebijakan dia bukan di pihak kita. Kita hanya diberi kewenangan untuk menyampaikan apa yang terjadi
di gugus tugas ini rangkaiannya dengan coronavirus 19 ini. Nah, secara garis besar itu kebijakan ada dana refocusing itu untuk membiayai tiga hal. Yang satu, pembiayaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pembiayaan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh coronavirus. Yang ketiga adalah social safety net, jejaring sosial, jaring pengaman sosial, jaring pengaman sosial. Jadi itu tiga garis besar yang dibiayai dari itu. Tentang kebijakan di dalamnya saya hanya bisa sampai di situ, dan tentu yang lain ada menentukan, seperti Pemdes juga menentukan sendiri, dan lain-lain, ada banyak di dalam. Mungkin Koperindak juga dinas koperasi Koperindak itu dengan datanya sendiri dan segala macam, ya. Tapi pada prinsipnya tiga kelompok besar ini yang dibiayai dari refocusing itu. Nah, pertama pelayanan kesehatan, ya. Yang kedua pelaku ekonomi yang terdampak daripada coronavirus ini. Yang ketiga social safety net yang sudah dibijaksanai oleh pemerintah. Sekira seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sudah kita dengarkan perkembangan informasi dari data COVID-19 Kabupaten Baro. Jadi sepertinya datanya tidak ada perubahan dari yang kemarin, selain yang pelaku perjalanan. Ya, saya ingin juga sampaikan ke teman-teman terkait dengan data, karena data yang sekarang sudah diperoleh gugus tugas ini ada dua data dari BLT Desa sama Basnas. Ini sudah ada. Jadi nanti saya akan teman-teman bisa upload di webnya gugus, karena ini harus saya PDF-kan dulu. Jadi ini cukup banyak, karena ternyata harus saya PDF-kan satu-satu per desa. Jadi di PDF-kan dulu, nanti kita akan upload, silakan ambil di situ. Ya. Baik, untuk itu persilakan teman-teman yang ingin menyampaikan isu-isu perkembangan di lapangan, yang ada informasi atau yang terkait dengan perkembangan data, mohon akan kami kita diskusikan. Ya, sebelum ke sana juga, saya tadi ini kita akan coba menghitung kekuatan rapid test. Nah, nanti kemungkinan petugas-petugas yang ada di posko, termasuk kita semua ini dengan adanya rapid test nanti ini, kita akan di rapid. Ya, jadi kita akan lihat siapa yang potensi bisa di rapid. Ada yang tidak mau di rapid. Lebih bagus kalau coba di salah semuanya. Ya, nanti kita akan membuat data nanti, teman-teman semua kita akan data, dan kita akan rapid test semua. Baru dikasih nanti Yang sudah nanti. Ya. Masalahnya itu hasil rapid test, semua dikasih istri, bilang ini sudah aman. Ya, silakan bisa lanjut. Ya. Yang keberapa? Direkam. Ya, baik. Teman-teman, silakan perkembangan apa yang ingin disampaikan terkait dengan COVID-19. Oke, silakan. Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, saya lihat ini pelaku perjalanan 715 besarnya. Apakah ini juga di rapid test semua atau hanya dipilih-pilih yang ada gejalanya saja? Terkait juga ini yang perawat hasil rapid testnya aktif, kapankah ini ada hasilnya? Terima kasih. Itu saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan langsung saja, yang perawat 7 ini yang di isolasi ini
kenapa masih dalam status OTG bukan PDP seperti halnya yang terjadi kemarin di Santuy. Iya, terima kasih. Tuh, gue. Nah, itu yang utama. Pak, ada sedikit. Nolok mana untuk ujian ini? Ada yang saya ingin tanyakan ini langsung tentang terinfeksi status. Biasa kan saya dengar itu ada istilah lagi sekarang, istilah baru. Apabila rapid testnya G, rapid testnya hasilnya N kah itu N. Itu kan kita minta penjelasan. Kalau G kalau N kayaknya terinfeksi. Kalau G memang dalam dirinya ada interaksi, ada reaktif, tapi bukan terinfeksi. Saya juga belum paham ini kemarin ini ada ya lewat-lewat saja itu supaya kita paham. Karena biasa itu hasil rapid testnya reaktif, tapi nilainya G bukan N. Ini harus jelas. Itu tadi kan misalnya dia dapat G, padahal ada pasien yang pernah dirawat. Seharusnya dia N karena dia katanya ada terinfeksi. Mungkin enggak, kita penjelasan seperti itu saja. Makasih. Baik, cukup 3 dulu. Silakan Dok. Ya, terima kasih koreksi teman-teman. Ada beberapa usul mengenai pelaku perjalanan. Jadi pelaku perjalanan ini kita di dalam pikiran kita maaf ya karena kita semua puasa tidak terlalu lancar ini. Di dalam pikiran kita itu pelintas perjalanan ini, pelaku perjalanan ini, kenapa kita katakan dia berpotensi untuk menularkan? Karena dia dari daerah yang lokal transmisi, ya, lokal transmisi. Nah, seperti yang kemarin diceritakan itu teori nanti kita lanjutkan dengan imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Barangkali yang tanyakan tadi itu ada hubungannya bahwa imunoglobulin G dan M itu, imunoglobulin G itu terjadinya setelah penyembuhan. Nah, imunoglobulin M itu terbentuk pada saat sudah terinfeksi, kira-kira hari kelima, hari ke-6 itu setelah tubuh kita mengenali kuman yang masuk, itu langsung terbentuk, ya. Itu pas penyembuhan baru muncul imunoglobulin G. Nah, itu nanti kita hubungkan dengan itu. Jadi mengenai pelaku perjalanan ini, yang kita akan rapid test adalah orang yang sudah lebih dari 7 hari. Karena dipikirkan bahwa kalau misalnya baru kemarin dia melintas, itu belum ada terbentuk imunoglobulin, baik itu M maupun G. Kecuali sebelumnya sudah pernah terinfeksi. Nah, tapi kalau misalnya karena pelaku perjalanannya itu tidak mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Nanti di setelah hari ke-5, hari ke-7, 5, 6, 7 itu batasnya awal terbentuknya itu menurut sesuai teori. Jadi setelah itu baru kita lakukan rapid test, karena membuang-buang tenaga, buang-buang biaya dan buang-buang waktu kita periksa yang masih kurang dari 5 hari. Karena yang kita jadikan dasar berpikir bahwa dia berpotensi menularkan adalah karena dia pelaku perjalanan, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya dilakukan rapid test, dipisah dulu yang mana sudah lebih dari 7 hari. Nah, tinggal di baru. Nah, ada juga pelaku perjalanan yang kemarin itu yang disampaikan waktu kita video conference dengan gugus tugas pusat, itu ada pelaku perjalanan ulang alik yang pulang balik sehingga itu rugi kita kalau kita lakukan rapid test, karena dia tidak mungkin kita dapatkan positif di situ. Karena misalnya baru 2 hari dari sana pergi lagi, tidak mungkin
kita dapatkan hal positif. Nah, selanjutnya mengenai perawat yang sudah di swab itu seperti yang dulu ya. Sekarang tidak ada bedanya. Kalau sudah di swab dibawa ke laboratorium tidak dipisahkan lagi yang mana perawat yang mana bukan perawat, itu sama perlakuannya dan biasanya muncul hasilnya itu di hari ke-4 atau hari ke-5. Ya, kalau hari ke-5 biasanya muncul hasilnya, mungkin di hari ke-6 baru ada di kita. Seperti itu biasanya ya. Biasanya. Jadi saya juga di luar kemampuan kita sudah mengontrol itu karena itu sudah kebijakan di provinsi atau yang punya mesin pemeriksa swab itu. Kapan hasilnya ya mari kita hitung dari kita bawa ke Makassar hari Minggu. Hari Minggu di swab dibawa ke Makassar, jadi sekarang kemarin ya hari Sabtu dibawa, hari Sabtu. Jadi kita mulai berhitung Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi kalau bukan hari Rabu, insya Allah hari Kamis. Mudah-mudahan di situ sudah ada hasilnya. Nah, selanjutnya ketujuh perawat kita, kenapa dia OTG, kenapa dia tidak PDP? Karena yang 2 orang tadi itu dia dijadikan PDP karena dia memang dibawa ke rumah sakit dan diawasi di rumah sakit. Tidak seperti perawat ini. Perawat ini tetap diisolasi dan dia bisa isolasi mandiri sebagai OTG. Dan yang kedua masih ada pertimbangan, barangkali ada yang hadir waktu ada Dr. Andini Mawati. Nah, itu ada pertimbangan lain. Kemungkinan besar ini dia infeksi bukan dari yang teman anak kita itu yang diisolasi sekarang di Makassar, karena baru hari ke-4 interaksinya. Nah, secara teoritis kalau hari ke-4 itu imunoglobulin G dan imunoglobulin M itu belum ada yang terbentuk. Nah yang itu yang dipikirkan sehingga ada yang berpikir karena ini konsultasi juga dengan dokter yang lebih senior, itu berpikir bahwa jangan sampai dia sudah terpapar sebelumnya atau ada virus lain yang masuk di tubuhnya yang mirip dengan coronavirus sehingga terbentuk imunoglobulin seperti yang dideteksi oleh rapid test tadi. Seperti itu saya kira. Jadi kalau dikatakan ada biasa katakan serologis itu rapid test. Kalau dia bilang katakan PCR polymerase chain reaction itu yang di swab itu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita bingung-bingung ada dua media tes, cara mengetes tetapi namanya berbeda-beda. Jadi kalau dia katakan PCR berarti itu swab. Kalau dia katakan serologis itu rapid test yang secara cepat. Nah, mengenai orang-orang yang terinfeksi dengan positif imunoglobulin G dan imunoglobulin M, sebenarnya ini terlalu teoritis ini dan barangkali suatu saat nanti kalau Dokter Nikma datang kita pertanyakan itu. Tetapi saya bisa sedikit menjelaskan bahwa imunoglobulin G dan M ini adalah bentuk daripada sistem pertahanan tubuh kita ya. Imunoglobulin G ini lebih spesifik daripada imunoglobulin M. Imunoglobulin M ini dia mendeteksi misalnya kalau virus secara keseluruhan dan genomnya waktu kita belajar genetika itu ada ordonya, ada apanya itu dengan tingkat paling bawahnya ini globulin imunoglobulin M. Tetapi yang paling spesifik itu imunoglobulin G, hanya saja biasanya terbentuk pada saat penyembuhan. Sudah penyembuhan, jadi dia belakangan terbentuk imunoglobulin G. Nah, kemarin hubungannya dengan saudara kita ini yang perawat ini, teman sejawat kami, itu imunoglobulin G-nya yang positif. Imunoglobulin G-nya yang positif sehingga dokter yang memeriksa itu berpikir, loh, kenapa ini sudah bisa terbentuk sekarang yang seharusnya sudah hari ke-14 baru dia terbentuk pada saat penyembuhan. Nah, itulah makanya
karena mereka juga tanpa gejala dan mereka bisa merawat dirinya sendiri, bisa merawat temannya. Jadi dia diinapkan di situ, satu kamar itu untuk semua yang positif itu. Nah, ada laki dan perempuan ya dua kamar nih, laki Saya kira dan perempuan. sama-sama sih. Nah, jangan perluas jangan perluas kita punya. Lain yang positif. Jadi tidak dicampur antara yang positif dengan negatif. Saya kira seperti itu karena cerita tentang imunoglobulin ini agak teoritis, itu nanti kita pelajari bersama-sama, baru kita bicarakan lagi. Kalau misalnya ada Dokter Andi Memawati, kita bisa bertanya ke dia karena dia memang keahliannya di situ, dia ahli patologi klinik. Saya kira seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan sedikit kegalauan kita, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke pimpinan rapat. Maging base. Ya, baik teman-teman, mungkin penjelasan-penjelasan dari Jubir saya pikir ini sudah komprehensif terkait dengan tadi. Mungkin yang dari Pak Bimang tadi itu yang OTG PDP itu belum, mungkin sudah ada bayangan nggak, atau ya ada perlakuan berbeda? Kenapa ada perlakuan berbeda? Kemarin kan langsung setelah ada ini langsung positif langsung PDP. Iya. Kalau ini kan beda. Iya. Kemarin pasien-pasien kita itu langsung PDP. Iya. Yang ini. Ya. Jadi kenapa dijadikan pasien? Karena memang untuk mengontrol dia isolasi itu tidak memungkinkan. Makanya dia diisolasi di rumah sakit. Berbeda dengan yang teman-teman yang perawat ini. Nah, Yang 7 ini di rumah sakit. yang 7 ini Iya, yang 7 ini tidak di sini, di bawah Sobai. Nah, tadi kan pertanyaan Bimang, kenapa ada perbedaan antara saudara kita yang itu adalah protokol rumah sakit. Jadi, dan salah satu kekhawatiran kita, kalau tidak diisolasi di rumah sakit, dijadikan PDP dari rumah sakit, itu sangat berisiko kalau kita tidak mengambil dia untuk dibawa ke rumah sakit untuk isolasi. Berbeda dengan yang perawat. Nah, kalau perawat ini kan kita bisa menganggap bahwa mereka sudah paham dan tahu betul-betul isolasi seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, untuk terakhir, ini juga pertanyaan kemarin, sudah saya pikir juga sudah sampaikan dokter, hasil swab kita tunggu yang 7 ini. Nah, kalau hasil swabnya sudah ada dan mudah-mudahan hasil swabnya negatif, nah kalau negatif, alhamdulillah. Jadi kemungkinan tidak akan mengikuti wisata COVID. Nah, tapi kalau ternyata 77 positif swab, nah ini bisa masuk wisata COVID ya. Nah, jadi ada sekarang juga wisata COVID wisata. Baik, teman-teman, saya pikir tidak ada lagi ya. Nah, kalau itu saya tutup saja. Nanti kalau ada mau diskusi, kita diskusi di luar ini, Pak Rudi, tidak ancang-ancang atau gayanya saja ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.